got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Baik, saya atas nama Evi Febriana sebagai pemateri pertama. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Malnutrition Universal Screening Tool. Pengertian alat screening universal malnutrisi USG atau Universal Screening for Malnutrition adalah alat yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang secara cepat. Untuk mengetahui apakah seseorang berisiko mengalami malnutrisi atau tidak, screening ini dapat dilakukan di berbagai setting termasuk rumah sakit, puskesmas, atau dalam masyarakat secara umum. Adapun tujuannya yaitu tujuan utama dari alat screening universal malnutrisi adalah untuk yang pertama mengidentifikasi resiko malnutrisi pada individu atau kelompok. Yang kedua, memfasilitasi intervensi dini bagi individu yang berisiko mengalami malnutrisi. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan perawatan dan intervensi gizi yang sesuai baik dalam setting medis atau seperti rumah sakit. Parameter yang dinilai yang pertama, indeks massa tubuh. Mengukur hubungan antara berat badan dan tinggi badan. IMT rendah bisa menunjukkan risiko malnutrisi, sementara IMT tinggi bisa menunjukkan kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, penurunan berat badan. Menilai apakah ada penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu terakhir, biasanya 3-6 bulan terakhir. Penurunan berat badan yang besar adalah indikator risiko malnutrisi. Yang ketiga, kemampuan makan atau asupan makan. Menilai apakah pasien mengalami kesulitan makan atau asupan makan terbatas dalam 5 hari terakhir. Pasien yang tidak makan atau makan dalam jumlah sangat sedikit beresiko mengalami malnutrisi. Baik, saya atas nama Nur Fadila sebagai pemateri kedua. Cara perhitungan atau skor. Yang pertama, IMT. IMT kurang dari 18,5 kg per meter pangkat 2 berada di kategori skor 2 yaitu risiko tinggi. IMT 18,5 sampai 20 kg per meter pangkat 2 berada di kategori skor 1 yaitu risiko sedang. IMT lebih dari 20 kg per meter pangkat 2 berada di kategori skor 0 yaitu risiko rendah. Yang kedua, penurunan berat badan dalam 3-6 bulan. Penurunan berat badan kurang dari 10% berada di kategori skor 2 yaitu risiko tinggi. Penurunan berat badan 5-10% berada di kategori skor 1 yaitu risiko sedang. Penurunan berat badan 5% berada di skor 0 yaitu risiko rendah. Yang ketiga, kemampuan makan. Asupan makanan dalam 5 hari terakhir. Kesulitan makan atau tidak makan termasuk tidak ada asupan dalam 5 hari berada di skor 2 yaitu risiko tinggi. Asupan makanan sedikit atau kurang makan dalam jumlah terbatas berada di skor 1 yaitu risiko sedang. Tidak ada masalah dengan makan berada di skor 0 yaitu risiko rendah. Selanjutnya, komponen utama. Yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT. Yang kedua, penurunan berat badan dalam 3-6 bulan. Yang ketiga, kemampuan makan atau asupan makanan dalam 5 hari terakhir. Selanjutnya, keterbatasan dan keunggulan. Yang pertama, ketergantungan pada data yang akurat. Hasil penelitian bergantung pada data yang benar, seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan yang tepat serta laporan penurunan berat badan dan asupan makanan. Yang kedua, kurangnya pertimbangan terhadap kondisi medis khusus. Beberapa kondisi medis atau pengobatan mungkin mempengaruhi hasil penelitian, tetapi tidak selalu tercermin dalam alat ini. Misalnya, gangguan metabolisme tertentu atau kondisi yang memengaruhi retensi cairan. Yang ketiga, tidak mencakup semua aspek malnutrisi. Alat ini lebih berfokus pada penurunan berat badan dan asupan makanan, namun tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas makanan atau mikronutrisi. Yang keempat, pengukuran IMT dapat tidak valid pada pasien edema atau obstruksi cairan tubuh, misalnya pasien dengan gagal jantung atau penyakit ginjal. Saya atas nama Fakria sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan keunggulan. Yang pertama itu mudah dan cepat.
Dalam proses penilaian dengan moods relatif cepat dan sederhana, hanya membutuhkan data atau berat badan dan tinggi badan atau informasi penurunan berat badan atau kesulitan makan. Dan yang kedua, dapat digunakan secara luas, di mana dapat digunakan di berbagai setting klinis dan untuk berbagai kelompok umur, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Dan yang ketiga, praktis. Alat ini bisa diterapkan oleh tenaga kesehatan di berbagai tingkat, dari dokter hingga perawat, dengan pelatihan maksimal. Dan yang terakhir itu tersedianya dalam format standar, di mana instrumen ini mudah diakses dalam berbagai format, baik cetak maupun digital, dan banyak digunakan dalam pedoman klinis internasional. Selanjutnya, instrumen atau parameter skor, di mana indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg meter pangkat 2,2, IMT 18,5 sampai 20 kg meter pangkat 2,1, dan IMT lebih dari 20 kg meter pangkat 2,0. Dan yang kedua, penurunan berat badan atau dalam 3-6 bulan, di mana penurunan berat badannya itu kurang dari 10%,2, dan penurunan badan 5-10%,1, dan penurunan berat badan lebih dari 5%,0. Dan terakhir itu kemampuan makanan atau asupan makanan dalam 5 hari, di mana tidak makan atau asupan sangat terbatas atau asupan makan terbatas dan tidak ada kesulitan makan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana moods adalah alat screening yang efektif dan praktis untuk menilai resiko malnutrisi pada pasien di berbagai setting atau medis seperti rumah sakit dan klinis. Alat ini mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami malnutrisi dengan menilai 3 parameter utama. Yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT, dan penurunan berat badan. Yang terakhir itu kemampuan makan atau asupan makan.